Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mariatun Andawiyah, NIM 2102060114. Izin untuk mempresentasikan tugas dari Ibu dengan bimbingan konseling. Yang pertama, konsep dasar pengertian dari bimbingan konseling. Bimbingan konseling merupakan salah satu aspek penting dalam dunia pendidikan yang berfokus pada pengembangan potensi siswa secara optimal. Konsep dasar bimbingan konseling. Pengertian bimbingan konseling. Bimbingan konseling adalah proses bantuan yang dilakukan secara sistematis oleh konselor untuk membantu individu memahami dirinya sendiri, mengatasi masalah, dan mengembangkan potensi secara optimal. Nah, tujuan bimbingan konseling. Beberapa tujuan utama bimbingan konseling di sekolah antara lain: pertama, membantu siswa dalam memahami dan menerima dirinya sendiri, membantu siswa mengatasi kesulitan akademik dan non-akademik. Ketiga, mengembangkan keterampilan sosial dan emosional siswa. Keempat, memandu siswa dalam perencanaan karir dan masa depan. Prinsip-prinsip dasar bimbingan konseling. Yang pertama, kerahasiaan. Konselor harus menjaga kerahasiaan informasi yang diberikan siswa. Kedua, keterbukaan siswa didorong untuk berbicara secara terbuka tanpa rasa takut. Ketiga, individualitas. Setiap siswa memiliki permasalahan yang unik dan harus diperlakukan secara personal. Yang terakhir, pengembangan. Bimbingan konseling bukan hanya mengatasi masalah tetapi juga membantu pengembangan pribadi siswa. Selanjutnya, peran seorang konselor. Seorang konselor di sekolah memiliki berbagai peran penting, di antaranya salah satu sebagai pemberi dukungan emosional, terus sebagai fasilitator pengembangan sosial, ketiga sebagai pembimbing akademik, keempat sebagai penasehat karir, yang kelima sebagai mediator. Selanjutnya, teori-teori yang mendasari bimbingan konseling, di antaranya teori humanistik, yang dimana menekankan pentingnya aktualisasi diri dan pertumbuhan pribadi. Konselor berperan sebagai pendengar yang empatik dan memberikan dukungan tanpa menghakimi. Selanjutnya, teori kognitif, yang dimana teori kognitif ini berfokus pada cara berpikir siswa dan bagaimana pemikiran mereka mempengaruhi perasaan serta tindakan. Teknik yang digunakan terapi kognitif perilaku CBT untuk mengubah pola pikir negatif. Selanjutnya, teori behavioristik menekankan pada pembentukan perilaku melalui penguatan positif dan negatif. Selanjutnya, metode dan teknik pembimbingan konseling. Yang pertama, bimbingan konseling. Konseling individu dilakukan secara tatap muka antara konselor dan siswa untuk membahas permasalahan. Yang kedua, konseling kelompok mengumpulkan beberapa siswa dengan masalah yang sama untuk berdiskusi dan mencari solusi bersama. Yang ketiga, layanan konsultasi melibatkan guru dan orang tua dalam membantu perkembangan siswa. Selanjutnya, bimbingan karir memberikan informasi dan arahan terkait pilihan studi atau pekerjaan masa depan. Selanjutnya, teknik-teknik konseling. Pertama itu wawancara, kedua teknik role playing, yang ketiga teknik relaksasi digunakan untuk mengatasi kecemasan dan stres siswa. Keempat, teknik modifikasi perilaku. Menggunakan reinforcement positif atau negatif untuk mengubah perilaku siswa. Selanjutnya, bimbingan dalam praktik konseling di sekolah dan solusinya. Bimbingan konseling di sekolah memiliki peran penting dalam membantu siswa mengatasi berbagai permasalahan akademik, di antaranya satu, kurangnya kesadaran dan pemahaman tentang bimbingan konseling. Tantangannya banyak siswa, orang tua, bahkan guru yang memahami fungsi dan manfaat layanan bimbingan konseling.
Akibatnya layanan ini sering dianggap hanya untuk siswa yang bermasalah atau sebagai bentuk hukuman. Solusinya mengadakan sosialisasi rutin kepada siswa, orang tua, dan lain sebagainya. Kedua, beban kerja konselor yang berat. 3, kurangnya dukungan dari sekolah atau orang tua. Keempat, siswa enggan atau takut berkonsultasi. Kelima, kompleksitas masalah yang dihadapi siswa. Kesimpulannya, meskipun terdapat berbagai tantangan dalam praktik bimbingan konseling di sekolah, solusi yang tepat dapat membantu meningkatkan efektivitas layanan ini. Dengan dukungan sekolah, orang tua, dan masyarakat, konselor dapat lebih optimal dalam membantu siswa mengembangkan potensi mereka dan menghadapi berbagai masalah yang mereka alami. Mungkin ini saja presentasi dari saya. Terima kasih dan mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.